Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua diberikan kesehatan di masa pandemi ini. Yang terhormat Bapak Arya Susman, selaku guru ekonomi kelas 11 IPS 3, izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perdagangan internasional. Sebelumnya, alangkah baiknya kita memulai presentasi ini dengan membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mari kita mulai presentasinya. Saya Mesya Anggraini, absen 19. Saya Dinda Blastianti, absen 9. Saya Iskia Peter Smeka Slamet, absen 13. Saya Kenneth Brian Hatu, absen 16. Saya Muhammad Nasrul Ikam, absen 22. Saya Tia Rizka Denia, absen 36. Saya Tiara Sukma, absen 37. Pengertian dari perdagangan internasional merupakan suatu aktivitas berdagang yang dilakukan oleh dua negara yang berbeda. Ada pula perdagangan internasional juga salah satu upaya untuk dapat menjalin hubungan antara negara sehingga terciptanya keseimbangan neraca pembayaran internasional. Kalian tahu nggak sih apa itu tujuan? 1. Melindungi industri atau produksi dalam negeri. 2. Mencukupi kebutuhan barang atau jasa dalam negeri. 3. Memperluas lapang kerja. 4. Memperoleh devisa lapor. 5. Memperoleh keuntungan di Sherlock lainnya. Nah, sesudah dari tujuan pasti ada dong namanya faktor penyebab. Faktor penyebabnya apa aja? Yang pertama, adanya perbedaan SDA. SDA itu sumber daya alam. Dan yang kedua, tingkat teknologi yang digunakan. Dan yang ketiga, penghematan biaya produksi. Dan keempat, selera. Selera itu selera setiap masing-masing individu per orang. Secara umum, kebijakan-kebijakan dalam perdagangan internasional dibagi menjadi 3, yaitu politik proteksi, politik dagang bebas, dan politik autarki. Berikut merupakan penjelasan-penjelasan dari masing-masing kebijakan. Nomor 1, politik proteksi. Politik proteksi adalah kebijakan pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri yang sedang tumbuh dan persaingan-persaingan barang-barang impor. Yang kedua adalah politik dagang bebas. Politik dagang bebas adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor atau ekspor. Dan yang ketiga, politik autarki. Politik autarki adalah kebijakan perdagangan dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari pengaruh-pengaruh negara lain, baik pengaruh politik, ekonomi, maupun militer. Sehingga kebijakan ini bertentangan dengan prinsip perdagangan internasional yang menganjurkan adanya perdagangan bebas. Dampak positifnya tuh ada beberapa. Pertama, sumber pemasukan kas negara. Perdagangan internasional dapat meningkatkan sumber devisa negara, bahkan banyak negara yang mengandalkan sumber pendapatan dari pajak impor dan ekspor. 2. Menambahkan kemakmuran negara. Perdagangan internasional dapat menaikkan pendapatan negara masing-masing. Yang ketiga, mendorong kemajuan ilmu, kepengetahuan, dan teknologi perdagangan internasional. Mendorong para produsen untuk meningkatkan mutu hasil produksinya. Yang keempat, menciptakan efisiensi dan spesialisasi perdagangan internasional. Menciptakan spesialisasi produk negara-negara yang melakukan perdagangan internasional tidak perlu memproduksi semua barang yang dibutuhkan. Dampak negatif. 1. Adanya ketergantungan negara lain. 2. Adanya persaingan tidak sehat. 3. Banyak industri kecil yang kurang mampu bersaing. 4.
adanya pola konsumsi masyarakat yang meniru negara lain. 5. Terjadinya kekurangan tabungan masyarakat untuk investasi. 6. Timbulnya penjajahan ekonomi oleh negara yang lebih maju. Sesi soal ya. Ada yang mau nanya nggak? Gue mau nanya dong, Apa? apa sih yang dimaksud dengan impor? Ada Gue yang mau bisa jawab jawab? dari pertanyaan Mesya ya. Iya. Impor itu biasanya kegiatan membeli barang atau produk dari luar negeri. Impor itu dilakukan berapa orang sih? Impor itu dilakukan oleh perorangan maupun badan yang disebut dengan importir. Misalnya nih, contohnya seorang importir dari Indonesia hendak membeli barang dari Amerika, maka ia harus menukarkan uang rupiah mereka dengan uang dolar. Begitupun sebaliknya, ke Indonesia, orang Indonesia ke Amerika pasti harus rupiah digantiin ke dolar. Ya gitu. Makasih atas Gitu ya. penjelasannya, Dinda. Ya, sama-sama. Ada yang mau nanya lagi nggak? Nggak ada kan? Ini Yaudah cukup deh, gue data yang nanya deh. Koko. Yaudah, Kenneth, gue mau nanya. Itu neraca pembayarannya, gue pernah denger nih. Yang dimaksud neraca tuh neraca pembayaran tuh kayak gimana sih? Oh, neraca pembayaran. Neraca pembayaran itu adalah catatan sistematis mengenai semua transaksi ekonomi antar penduduk yang ada di suatu negara. Contohnya, penduduk membeli sesuatu barang dari luar, itu ada neracanya, ada catatannya. Nah, itu yang disebut neraca pembayaran. Oke, makasih ya, Net, jawabannya. Iya, sama-sama. Demikian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Arya Susman sebagai guru mata pelajaran ekonomi. Semoga kelompok kami mendapatkan hasil nilai yang memuaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wabarakatuh.